Selamat datang di video edukasi orang tua memahami HIV pada anak dan pencegahannya oleh mahasiswa S1 Keperawatan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Dalam video ini, kita akan mempelajari apa itu HIV, bagaimana virus ini menyerang tubuh, faktor penyebab, dampak, dan cara pencegahannya. Yang disusun oleh mahasiswa semester 5, saya dosen fasilitator, Dr. Wesiana Herisanti, S-Cap Nurse, M-Cap, dan saya Dana Sabila, dengan NIM 11300204 saya, Opi Septiani, dengan NIM 11300205 saya, Audi Isintia Putri, dengan NIM 11300207 saya Nidia Salsabila, dengan NIM 11300209 saya, Lailatul Mazia, dengan NIM 1130 020 13 dan saya Nabila Putri dengan NIM 1130 021 153. Mari kita simak penjelasannya. Berikut ini. Apa sih HIV itu? HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita, terutama sel darah putih yang bertanggung jawab melawan infeksi. Jika HIV tidak diobati, virus ini dapat menghancurkan cukup banyak sel darah putih sehingga tubuh tidak bisa melawan infeksi dan penyakit, yang kemudian mengarah pada kondisi yang dikenal sebagai AIDS. Beberapa faktor yang memengaruhi HIV yaitu 1. Penularan dari ibu ke anak. Penularan dapat terjadi selama kehamilan, persalinan, atau menyusui jika ibu terinfeksi HIV. 2. Kontak dengan cairan tubuh yang terinfeksi HIV dapat menyebar melalui kontak dengan darah, air mani, cairan vagina, dan ASI yang terinfeksi. 3. Penggunaan jarum suntik bersama jarum yang dipakai bersama-sama, misalnya dalam penggunaan narkoba, dapat menjadi media penularan HIV. Dampak HIV, Human Immunodeficiency Virus, dapat berdampak pada anak-anak dengan berbagai cara. Di antaranya, 1. Aspek fisik A, menurunnya kekebalan tubuh. Sistem kekebalan menjadi lemah, membuat anak rentan terhadap infeksi oportunistik. Tanda-tanda infeksi oportunistik dapat bervariasi tergantung pada jenis mikroorganisme yang menyebabkannya. Bakteri, virus, jamur, atau parasit. B. Keterlambatan pertumbuhan. Anak dengan HIV mungkin mengalami keterlambatan pertumbuhan, misalnya 1. Gagal tumbuh, yang berarti berat badan dan tinggi badan mereka tidak bertambah sesuai dengan standar usia mereka. 2. Keterlambatan perkembangan, fisik dan mental, seperti keterlambatan dalam mencapai tonggak perkembangan seperti berjalan atau berbicara. 2. Aspek emosional A. Stres dan kecemasan. Anak dengan HIV mungkin mengalami stres dan kecemasan karena harus menjalani pengobatan jangka panjang dan menghadapi tantangan kesehatan. P. Isolasi dan kesepian. Perasaan isolasi dapat terjadi karena anak merasa berbeda dari teman-teman mereka. 3. Aspek sosial A. Stigma dan diskriminasi. Anak dengan HIV mungkin menghadapi stigma dan diskriminasi dari lingkungan sekitarnya yang dapat mempengaruhi interaksi sosial mereka. T. Kesulitan bersosialisasi. Stigma dan ketakutan infeksi dapat membuat anak mengalami kesulitan dalam bersosialisasi dan bermain dengan teman sebaya. 4. Aspek kognitif A. Penurunan kemampuan belajar. HIV dapat mempengaruhi fungsi otak dan sistem saraf, menyebabkan penurunan kemampuan belajar dan konsentrasi. B. Masalah memori. Anak-anak dengan HIV mungkin mengalami masalah memori yang mempengaruhi kemampuan belajar dan fungsi kognitif mereka. Beberapa contoh masalah memori yang mungkin terjadi. 1. Kesulitan mengingat informasi baru. 2. Lupa dengan tugas atau kegiatan. 3. Kesulitan untuk mengikuti instruksi. 4. Penurunan konsentrasi. Masalah-masalah ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk efek langsung dari HIV pada sistem saraf pusat, efek samping dari pengobatan antiretroviral. Pencegahan HIV, Human Immunodeficiency Virus, dapat dicegah dengan berbagai cara, di antaranya 1. Aspek fisik A. Pengobatan antiretroviral, ARV. Pengobatan antiretroviral, ARV, adalah terapi yang digunakan untuk mengurangi jumlah virus HIV dalam tubuh dan memperbaiki sistem kekebalan tubuh. Untuk anak-anak yang terinfeksi HIV,
Pengobatan ARV sangat penting karena dapat membantu mengurangi risiko penularan virus kepada anak lain dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengobatan ARV untuk anak-anak adalah: 1. Diagnosis awal. Penting untuk mendeteksi HIV pada anak secepat mungkin agar pengobatan dapat dimulai segera. 2. Pengobatan rutin. Anak-anak harus mengonsumsi obat ARV sesuai dengan resep dokter secara rutin untuk memastikan efektivitas terapi 3 dosis. Dosis ARV untuk anak-anak biasanya dihitung berdasarkan berat badan mereka. 4. Aturan minum. Obat ARV adalah diminum sebelum makan. B. Hidup sehat. Selain pengobatan ARV, hidup sehat juga merupakan langkah penting dalam pencegahan dan pengelolaan HIV pada anak. Beberapa tips untuk hidup sehat meliputi: 1. Pola makan sehat. Anak-anak harus makan makanan bergizi yang mendukung sistem kekebalan tubuh. Contohnya mengkonsumsi makanan sayur-sayuran, buah-buah, protein, dan lain sebagainya. 2. Aktivitas fisik. Melakukan olahraga secara teratur dapat membantu meningkatkan kekuatan fisik dan kesejahteraan secara keseluruhan. Contohnya seperti bersepeda, jogging, berenang, dan lain sebagainya. 2. Aspek emosional. A. Dukungan psikologis. Dukungan psikologis sangat penting dalam pencegahan dan pengelolaan HIV pada anak. Berikut beberapa cara untuk memberikan dukungan psikologis yang efektif. 1. Dukungan keluarga. 2. Dukungan teman sebaya. 3. Edukasi dan kesadaran. B. Kelompok dukungan memainkan peran penting dalam pencegahan HIV pada anak-anak. Berikut adalah beberapa manfaat dan cara kelompok dukungan membantu anak-anak dengan HIV. 1. Manfaat kelompok dukungan diantaranya: memberikan dukungan emosional. Anak-anak dapat merasa didengarkan dan dipahami ketika mereka berbicara dengan orang lain yang mengalami situasi serupa. Edukasi dan informasi. Kelompok dukungan seringkali memberikan informasi terbaru tentang pengelolaan HIV, termasuk perawatan dan pengobatan. 2. Contoh kelompok dukungan diantaranya: organisasi nirlaba. Beberapa organisasi nirlaba menyediakan kelompok dukungan dan program pendidikan untuk anak-anak dengan HIV. Misalnya Yayasan AIDS Indonesia, AIDS, yang memberikan dukungan bagi anak-anak dan remaja yang hidup dengan HIV. Komunitas online. Selain pertemuan tatap muka, banyak komunitas online dan forum yang memungkinkan anak-anak dan keluarga mereka untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan dari seluruh dunia. 3. Aspek sosial. A. Edukasi masyarakat. Mengedukasi masyarakat tentang HIV untuk mengurangi stigma dan diskriminasi. B. Aktivitas sosial mendorong anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang positif untuk membangun kepercayaan diri dan keterampilan sosial. 4. Aspek kognitif. A. Pendidikan berkelanjutan. Orang tua perlu untuk memperbarui pengetahuan mereka tentang HIV dan pencegahannya, termasuk mengikuti perkembangannya. Dengan cara menghadiri workshop atau program pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi kesehatan untuk mendapatkan informasi dan strategi terbaru dalam pencegahan HIV. B. Stimulasi kognitif. Melibatkan anak dalam aktivitas yang merangsang kemampuan berpikir, seperti permainan edukatif dan membaca. Terima kasih telah menonton video ini. Kami berharap informasi yang disampaikan dapat membantu Anda memahami lebih baik tentang HIV pada anak dan langkah-langkah pencegahannya. Ingatlah, dengan pemahaman yang tepat dan dukungan yang baik, kita dapat memberikan anak-anak kesempatan untuk hidup sehat dan bahagia. Teruslah mencari